Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzia dari kelas BI Sore, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai digital storage. Nah, apa sih itu storage? Jadi, storage itu adalah tempat di mana data disimpan, dikelola dalam sebuah sistem komputer sebagai komponen penting dalam teknologi informasi. Nah, penyimpanan ini memungkinkan pengguna menyimpan, mengakses, dan juga memanipulasi data sesuai kebutuhan mereka. Dalam era digital saat ini, peran penyimpanan menjadi semakin penting dalam memastikan kelancaran operasional serta kemandirian keamanan data. Nah, contohnya itu adalah hard disk, SSD, kartu memori, flash drive, cakram optik, NAS, kartu magnetik, kartu pintar, tag RFID, tag NFC, dan juga cloud storage. Perbedaan utama dengan memori atau RAM itu, kalau storage itu non-volatile atau datanya tetap ada saat daya mati. Kalau memori itu volatile, datanya hilang saat daya mati. Ilustrasinya, saat komputer mati, data di RAM akan hilang, tetapi data di hard disk tetap tersimpan. Nah, kapasitas penyimpanan dan juga waktu akses. Kapasitas penyimpanan adalah jumlah data yang dapat disimpan oleh suatu media penyimpanan. Biasanya dinyatakan dalam satuan B atau bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, dan juga petabyte. Semakin besar kapasitas penyimpanan, semakin banyak data seperti file, aplikasi, dokumen, video, dan lain-lainnya yang dapat ditampung. Nah, contoh kapasitas pada penyimpanan itu kalau HDD atau SSD itu mulai dari 128 GB sampai dengan beberapa terabyte. Kalau flash disk itu 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, dan juga seterusnya. Kalau kartu memori atau micro SD itu 16 GB, 32, 64, sampai dengan 128 GB. Kalau CD atau DVD sekitar 700 MB sampai dengan 4,7 GB. Cloud storage kapasitasnya ini mengikuti paket. Biasanya misalnya tuh 5 GB, 100 GB sampai dengan 1 TB. Nah, kita akan membahas hard drive. Jadi istilah umum untuk perangkat penyimpanan mencakup HDD, mekanis, dan juga SSD elektronik dapat dipasang internal di dalam perangkat atau eksternal, yaitu terhubung via kabel. Nah, jadi hard disk atau HDD ini menyimpan data di piringan atau platter magnetik yang berputar. Platter terbuat dari aluminium, kaca, keramik, dan juga dilapisi material magnetik. Kapasitasnya ini ditentukan oleh pertama jumlah piringan, kedua kepadatan atau density penyimpanan data pada piringan. Cara kerja dan strukturnya itu media baca atau tulis. Melalui proses formatting, piringan dibagi menjadi yang pertama adalah track, jalur melingkar konsentris. Yang kedua sektor, itu bagian kecil berbentuk biji pada setiap track. Kemudian solid state drive atau SSD, ini merupakan penyimpanan flash memory dengan prosesor internal tanpa bagian bergerak. Keunggulannya, kalau SSD ini cepat dan sangat tinggi, hemat daya, lebih tahan banting menggunakan chip memori. Kalau HDD, kapasitasnya besar, harga lebih murah, dan menggunakan piringan magnetik yang berputar. Penyimpanan memori flash portable. Jadi, yaitu adalah memory card atau kartu memori. Ini perangkatnya menyimpan flash yang dapat dilepas berukuran kecil, kemudian dimasukkan ke slot khusus di komputer, perangkat seluler, atau card reader. Contoh tipe umumnya tuh SDHC, SDXC, microSD, dan juga CF. Kemudian USB flash drive, perangkat penyimpanan flash yang dihubungkan melalui port USB. Ini sering juga disebut sebagai thumb drive atau flash disk. Kemudian cloud storage atau penyimpanan awan. Nah, definisinya itu adalah penyimpanan awan itu merupakan layanan internet
yang menyediakan ruang penyimpanan data bagi pengguna komputer atau perangkat mobile untuk kebutuhan pribadi maupun bisnis. USB flash drive ini akses filenya dari perangkat manapun dengan internet. Penyimpanan file besar seperti audio, video, dan juga grafis secara instan. Berbagi file mudah tanpa email lampiran, backup otomatis dan terpusat, skalabilitas sesuai kebutuhan, model layanannya ini berbayar sesuai kapasitas dan juga fitur. Kecerdasan buatan untuk inovasi bisnis. Memahami kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin. Kecerdasan buatan ini merupakan kemampuan sistem komputer untuk meniru fungsi kognitif manusia seperti pembelajaran dan juga pemecahan masalah. Kemudian kita menguasai media sosial untuk bisnis. Jadi kita dapat menemukan strategi media sosial untuk bisnis, media sosial dan umpan balik pelanggan, dan juga kurasi konten yang menarik. Kemudian optical disc atau cakram optik. Jadi cakram optik ini merupakan salah satu jenis media penyimpanan yang terdiri dari cakram optik. Cakram optik merupakan salah satu jenis media penyimpanan. Jenis-jenisnya ini ada CDS, compact disc, DVD, dan juga cakram Blu-ray. Kemudian penyimpanan perusahaan. Perangkat keras perusahaan memungkinkan organisasi mengelola dan menyimpan data sesuai informasi menggunakan perangkat yang dirancang untuk penggunaan intensif, efisiensi maksimal, dan ketersediaan maksimal. Penyimpanan perusahaan seringkali menggunakan teknologi fiber channel atau FC sebagai antarmuka yang menghubungkan perangkat ke jaringan. Nah, contohnya itu ada RID mirroring, RID stripping, NAS, SAN, dan juga magnetic tape. Nah, jenis penyimpanan lainnya itu kartu strip magnetik adalah kartu kredit, kartu hiburan, kartu bank, atau kartu serupa lainnya dengan strip yang berisi informasi identitas, dan kartu tersebut ini pintar. Alternatif dari kartu strip magnetik menyimpan data pada sirkuit tertentu tertanam di dalam kartu. Dua jenis kartu pintar juga disebut kartu chip, yaitu kartu kontak dan interkontak. Contohnya itu kartu garis magnetik, kartu cerdas, tag RFID, chip, dan juga tag NFC. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.